Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dalam program Jakarta Memilih, sebuah program yang dikhususkan untuk warga Jakarta yang dibuat oleh Warta Kota yang menampilkan profil para bakal caleg yang akan berlaga di pemilu 2024 mendatang. Dan saat ini saya, Lucky Octaviano, manajer video Warta Kota, sudah bersama dengan salah satu bakal anggota caleg DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Bang Muhsin Munir. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Ya, Bang Muhsin ini berkecimpung lama di bidang hiburan. Ya, kalau baca profil singkatnya, beliau lama di Ancol ya, Bang? Ancol. Di Ancol meniti karir dari nol sampai terakhir apa, Bang? Terakhir saya Departemen Head Operasional. Wah, luar biasa, Bang. Kalau lihat perjalanannya, saya baca sekilas profil beliau ini. Wah, luar biasa. Ini perjuangan keras dari ya itu membangun karir dari nol sampai sekarang ini beliau mendaftar jadi calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta di Siap. Dapil berapa, Bang? Dapil 3. Dapil 3. Dapil 3 itu Jakarta Utara. Jakarta Utara, Taparing, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. 3 kecamatan. Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan. Oke. Bang, kalau boleh tahu, Bang, kan baru kali ini, Bang, ya. Berkecimpung di dunia politik, yang maksudnya yang betul-betul jadi anggota legislatif gitu. Siap. Apa sih, Bang, yang memotivasi Abang mau keterjun ke dunia politik gitu loh? Lucu sebenarnya, Bang. Sebenarnya awalnya saya tuh tidak ada keniatan terkait masalah terjun ke dunia politik. Cuma memang saya dari SD, SMP, SMA, ada teman saya yang selalu main sama saya selalu di organisasi. Artinya, dan selalu istilahnya yang dituakan. Karena memang waktu itu saya masuk sekolah itu kena ini, dulu pakai ukuran tangan. Iya, zaman itu saya kecil. 7 tahun belum masuk, saya baru masuk 8 tahun. 8 tahun baru masuk. 8 tahun baru masuk, makanya nggak nyampe. Dulu kalau sekolah mungkin kalau anak-anak muda sekarang nggak ada ya. Kalau dulu mah diukur sampai tangan. Jadi kalau nggak sampai tangan belum boleh sekolah. Belum boleh sekolah. Nah, saya daftar pertama nggak masuk, akhirnya yang kedua masuk. Makanya pada saat masuk ketemulah teman-teman di bawah saya pasti usianya. Mereka ada yang 6 tahun, 7 tahun, saya 8 tahun sendiri. Jadi masuk di SD saya paling tua, di SMP paling tua, di SMA paling tua. Jadi selalu dituakan. Selalu dituakan. Akhirnya kan malu, namanya orang udah dituakan, paling tidak secara tidak langsung, secara psikis kita, saya malu orang yang dituakan, masa harus membuat contoh. Akhirnya saya termotivasi dari usia itu. Awalnya dari situ. Saya SD jadi Pratama. Kemudian di SMP ya berkecimpung di OSIS. Nah, pada saat SMA saya ketua OSIS. Pada saat ketua OSIS saya didaulat dari masing-masing ketua OSIS itu untuk mencalonkan di KNPI. Alhamdulillah saya terpilih di KNPI. Nah, aktif betul tuh. Saya juga ketua remaja masjid. Nah, setelah itu saya mengadu nasib lah ke Jakarta. Setelah keluar itu, di Jakarta itu, saya juga awalnya nggak ngelamar-lamar ke Ancol tuh. Jadi posisinya hari Sabtu datang ke sana, kata saya tanya, di Ancol ada lowongan nggak? Ada. Kamu bisa apa? Dia ditanyanya, bisa apa? Saya bisa nulis-nulis. Kebetulan saya memang dari dulu saya suka nulis ijazah, nulis piagam. Tulis indah gitu. Tulis indah. Kalau sekarang nggak laku, orang pakai komputer juga udah ada yang lebih bagus. Kalau dulu itu. Nah, awalnya saya dites sama pimpinan waktu itu, suruh nulis, bikin 22 jenis tulisan, saya bikin. Hari Sabtu, waktu itu emang niatnya mau jalan-jalan ke Ancol.
Cuma sambil iseng nanya, ada lowongan? Ada. Kalau ini, tapi dibutuhkan yang bisa tulis-tulisnya. Kebenaran kata saya itu, saya ini cocok nih. Akhirnya benar dites hari Sabtu, Minggu pagi kamu datang, kata dia. Ah, udah datang, saya nulis, ada rombongan kebetulan. Kebetulan saya masih ingat, itu Hotel di Meridian. Hotel Meridian, rombongan dari Hotel Waktu Meridian. pertama rombongan ke situ, saya suruh bikinin, dikasih plano kan. Selamat datang keluarga besar Li Meridian Hotel. Sama dua bikinnya, selamat berekreasi keluarga besar Li Meridian Hotel. Wah, kayaknya bagus. Dipasang. Dulu nggak ada spanduk. Dulu belum ada. Masih pakai tulisan itu. Akhirnya Senin suruh kerja saya. Senin suruh kerja, tapi kerjanya SPKU, surat perintah kerja upah waktu itu. Saya pokoknya yang penting niatnya kan ke Jakarta mengadu nasib mau buat kerja. Saya tidak milih-milih mau kerja apa istilahnya, yang penting kerja. Makanya saya semangatnya buat kerja aja. Nah, berselang ke berikutnya sebulan kemudian, kamu nggak ngelamar kerja? Lah, kan saya udah kerja, saya bilang. Itu baru SPKU, kamu harus ngelamar supaya dikontrak. Gitu. Tahun 91 saya dikontrak. Dikontrak itu di bagian desain grafis, saya bagian tulis-tulis. Istilah desain grafis saat itu tuh belum umum. Namanya kreatif desain gitu dulu itu, kreatif desain. Tapi setelah itu saya diputar-putar, pokoknya selama hampir 32 tahun saya di Ancol. Diputer-puter, saya dipindah ke dekorasi. Saya sempat di marketing juga 7 tahun. Di marketing, di customer service. Akhirnya bisa handling customer. Nah, saya kuliah lagi itu, karena dari sana tuh SMA. Dari yang awal masuk itu ke SMA. Saya kuliah tahun 94 karena udah punya duit tuh. Punya gaji dari situ. Dan bisa bayar kuliah. Bisa bayar kuliah sendiri. Karena saya dulu sama orang tua saya nggak boleh sekolah, suruh pesantren. Karena pesantren nggak bayar. Nggak pakai biaya. Wah, kata saya tuh saya pengen sekolah. Kalau adik-adik saya sih mau pesantren, saya enggak. Pengennya sekolah saya. Akhirnya benar sekolah. Alhamdulillah sih dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 saya dapat beasiswa waktu itu. Cuman ya nyari duit sendiri aja. Sampai saya di Ancol itu sambil kerja sambil kuliah. Tapi tetap masih berorganisasi, masih tetap? Masih. Kalau itu kan saya 93 masih jabatan saya dari 3 tahun kan kok. Itu setelah 93 saya diangkat di Ancol, saya berhenti itu karena di kampung itu KNPI. 93 diangkat, pertama kali saya jadi karyawan tetap. 93 Agustus tanggal 1 tuh. Ya udah, setelah 10 tahun kemudian saya diangkat kepala seksi. Bukan 10 tahun, sorry. Dari situ cepat sih saya langsung kepala seksi, dan saya waktu awal karyawan termuda karena saat masuk dari keluar SMA kalau di SD, SMP, SMA tertua. Kalau pas kerja saya termuda. Karena pada saat masuk ada yang udah kontrak 3 tahun, 4 tahun belum diangkat. Pada saat saya 1 kali kontrak belum selesai saya diangkat. Artinya mereka yang masih duluan gitu kalah ini set sama saya. Jadi lebih dulu gitu. Jadi emang dasar abang terjun ke politik ini dari kecil memang sudah biasa berorganisasi, Bang ya. Sehingga melangkah ke dunia politik tentu akan jadi lebih mudah. Sebetulnya begitu. Cuma sebenarnya gini, pada saat saya kan di tahun 2 tahun ke belakang dari sekarang itu, saya didaulat jadi Ketua Umum Forum Budaya Jakarta Pesisir. Forum Budaya Jakarta Pesisir. FBJP. Itu kegiatannya sih sosial, kemudian budaya. Ya, saya kenapa pesisir, Bang? Egaliter sebetulnya. Kalau pesisir itu bukan orang-orang yang ada di pesisir. Yang wilayah mencakup, kan pesisir Jakarta itu luas sekali. Ya, luas. Artinya bukan kalau pesisirnya kan Marunda, Priuk, Penjaringan, kalau pesisirnya. Tapi kan kita tuh dibalik, bukan pesisir Jakarta pesisir.
Artinya masih meluas ke wilayah kota gitu. Wilayah kota. Jadi Iya, iya. sangat egaliter lah istilahnya, betul-betul bukan orang pantai tapi ada orang wilayah, lingkungan gitu. Itu sebetulnya. Jadi kekuatannya ingin mengangkat budaya-budaya di lingkungan masyarakat. Mengembalikan, karena budaya yang ada di masyarakat itu sudah tergerus sekarang itu. Apalagi dengan perkembangan peradaban sekarang dengan gadget, wah udah boro-boro anak-anak sekarang tahu dengan budaya-budaya yang ada. Iya. Itu sangat betul-betul lupa karena gadget itu tadi. Nah, saya didaulat sama teman-teman karena saya memang di forum itu ketua umum, didaulat sama teman-teman, udahlah maju. Kalau saya tuh maju tuh butuh modal. Tapi sampai saat ini alhamdulillah saya sih 2 tahun saya bergerak itu nggak pakai modal gede istilahnya. Ya kalau ngopi nongkrong itu wajar lah, itu mah namanya pertemanan. Biasa kalau gaul itu rokok kopi nggak jauh itu. Jadi ngobrol aja, ngobrol santai. Tapi saya puter selama 2 tahun. Jadi pakainya hati, bukan pakai duit. Pakai hati. Pakai hati. Kena. Gitu. Itu cara yang efektif sebetulnya bagaimana bermain dengan semangat hati. Karena pengalaman saya pegang Pulau Bidadari itu ya cukup bersejarah juga. Pulau Bidadari dari tahun 74 sampai 2007 tuh nggak pernah untung. Nah, saya didaulat untuk pegang Bidadari. Bahkan Presdir sendiri diaklamasi pada saat BOD. Saya ditarget, kalau kamu bisa 0 aja saya gendong, kata dia. Kalau bisa 0, artinya apa? Dia nggak pernah untung. Terlalu rugi. Nah, dilala tahun pertama itu di luar jangkauan saya juga, karena memang saya coba dengan gaya saya. Alhamdulillah sampai 800%. Tahun pertama. Yang tadinya dilihat sebelah mata tuh Pulau Bidadari, baru tuh direksi lihat. Alhamdulillah dari situ 3 tahunnya selama saya pegang untung. Ya itu salah satunya saya sih pakai teori-teori persahabatan, teori pertemanan. Nah, apa yang saya lakukan di pulau waktu itu diterapkan di masyarakat. Contohnya nih, Misalnya apa tuh, Bang? Pada saat saya masuk ke situ tuh kenapa sih nggak untung? Saya kan cari tahu dulu permasalahan. Saya cari penyakitnya dulu. Jangan sampai dia obat nih, jangan salah obat. Jangan dia sakit perut dikasih bodrek, kan nggak sembuh. Akhirnya setelah saya telaah dan saya analisa 3 bulan, tahu saya penyakitnya. Setelah tahu penyakitnya, obatnya udah saya paham lah. Harus apa dan bagaimananya. Si Adi demen babi siapa, di mana dengan siapa dan bagaimananya itu udah saya udah dipetakan. Udah dipetakan, udah. Akhirnya ya alhamdulillah tahun pertama bisa untung. Karena ada teori mainnya awalnya ada 3 divisi, pulau, armada dan marketing. Ternyata itu gontok-gontokan, nggak pernah akur. Ya gimana namanya? Padahal satu kesatuan tapi artinya borok di dalam. Nah, salah satu cara ada, kebetulan unik sih sebenarnya ini. Jadi anak-anak ya ini, mohon maaf ya, mereka tuh senangnya main capsa. Tapi memang bukan pada kesibukan, pada saat senggang dia. Di pulau senangnya main capsa, di marketing senangnya main capsa, di armada main capsa. Saya nggak bisa. Saya belajar dulu gimana caranya. Saya punya teori, kata saya tuh. Saya wajib supaya bisa masuk. Kan harus, kita mau masuk ke tempat itu harus tahu dulu ilmunya. Akhirnya saya walaupun baru bisa sedikit, setiap Sabtu malam Minggu saya minta perwakilan dari marketing sama armada sama pulau. Di pulau lah. Jadi udah acara selesai, ada rombongan, main capsa. Main capsa ya, karena minum terus saya. Minum terus, tapi lama-kelamaan saya jadwal, akhirnya guyub tuh. Yang tadinya istilahnya sikut-sikutan, karena dipersatukannya dengan itu. Wah, akhirnya
yang tadinya di jadwal akhirnya kalau malam minggu tuh ngumpul semua. Selalu iya. Jadi yang tadinya ada gap antara manajer, kepala bagian, terus kepala seksi itu ada gap. Nah, semenjak saya rubuhkan dirangkul itu, saya rubuhkan itu masing-masing itu. Akhirnya jadi cair tuh. Semua pekerjaan ditanggung rame-rame. Sampai saya buat yang namanya Breakwater itu, kalau bikin sekitar 300 jutaan waktu itu, saya cuma butuh 27 juta. Biayanya apa? Biayanya saya kumpulin setiap hari Jumat. Kalau saya sih hampir setiap hari ngangkatin batu di laut, dikumpulin jadi satu. Nanti kalau ke darat dikasihnya bakwan sama minuman es gitu anak-anak itu kan. Itu senang bener. Tapi kan ngumpul jadi guyup. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang saya lakukan. Termasuk salah satunya gathering media. Nah, kebetulan saya punya teman waktu itu, saya minta 5, saya punya teman 5. Kata saya tuh undang media sebanyak-banyaknya. Tapi perwakilannya 2. Ada AE sama ada wartawannya. Nah, termasuk Warta Kota tuh. Warta Kota, Kompas Gramedia, terus Berita Kota, banyak lah semua. Saya ngundang 105 media, yang datang 80 media. Artinya 160 orang. Kata saya tuh, saya kasih fasilitas 3 day 2 night. 3 hari 2 malam free. Saya bilang, oh senang mereka. Terus saya kasih organ tunggal. Kasih, pokoknya buat happy-happy malamnya. Saya kasih outbound. Terus saya kasih 3 Crucian Island waktu itu. Wah, gratis semua. Saya nggak minta apa-apa. Bikin happy dulu. Setelah happy, mereka mau pada pulang, saya istilahnya sepatah kata dari manajer Pulau Bidadari waktu itu. Ya kalau nanti besok, nah kita pulang, kata saya tuh cerita lah yang bagus-bagus tentang Pulau Bidadari gitu. Wah, mau cerita apa gitu. Malam jam 11 malam tuh. Akhirnya saya press conference. Itu yang namanya meja baik semua. Wah, udah saya ngomong kesempetan. Kalau bayar berapa itu? 80 media semua naik. Kalau placingnya 10 juta, artinya 800 juta saya. Saya habis biaya cuman berapa? 20 jutaan buat makan. Nah, itu yang jadi saya habis press conference gitu, yaitu salah satunya Warta Kota, Berita Kota, Suara Pembaruan tuh malam jam 12 naik tuh. Wah, udah pagi itu semua udah kayak apa tuh yang namanya pemberitaannya. Sampai sebulan kemudian saya sampai lupa tuh rombongan. Yang tadinya nggak ada rombongan, sampai lupa rombongan saking jumlahnya banyak. Alhamdulillah tuh tahun kedua naik, tahun ketiga ditambah ya dari Kompas Gramedia dalam 1 tahun 13 kali keberangkatan ke Ancol, ke pulau. Terus saya ada teman saya dari BPN. Nah, saya tuh orang BPN kalau mau pelatihan jangan di puncak. Kalau di puncak pelatihan ngabur, ngilang. Tapi kalau di pulau mau ngilang kemana? Di pulau dia mesti charter kapal. Akhirnya fokus. Nah, sama tuh 12 kali dalam setahun. Jadi 1 bulan sekali. 4 hari lagi nginep pelatihan. Gimana mau nggak ngangkat? Biaya saya tekan, promosinya nggak bayar, istilahnya bayarnya kecil, tapi pengunjungnya banyak, booming. Nah, alhamdulillah tuh sampai saya balik lagi ke Ancol, sampai saat ini masih belum. Jadi setelah saya tinggal, bener-bener turun lagi. Memang harus hobi di laut kalau itu. Dan jadi, itu tadi pakai hati ya? Pakai hati dengan anak-anak. Nah, kata saya itu karena saya udah didaulat sama teman-teman maju di konstelasi 2024, ya udahlah. Kan perjalanannya masih panjang tuh, saya 2 tahun yang lalu. Daripada iseng saya temuin satu-satu, saya ngobrol. Udah roadshow tuh ya? Ngobrol. Udah roadshow 2 tahun yang lalu. Tapi bukan roadshow masalah pencalegan. Enggak, ngobrol ngalor ngidul. Kan kalau sudah dekat, suruh jungkir balik juga jungkir balik tuh orang. Yang penting hatinya udah kena. Alhamdulillah nih. Jadi mereka tuh konstituennya udah punya. Makanya saya di Demokrat aja, saya tiba-tiba dari asesmen saya
Saya di Daulat jadi wakil ketua BPJK. Yang kemarin Bu Almakiah yang di sini, nah saya wakilnya. Oh, iya. Karena ya mungkin saya kan konstituen. Terkait masalah konstituen, ya udahlah kesempatan saya mencari konstituen terus. Nah, karena di Ancol saya sudah lama juga, sebenarnya tinggal 2 tahun saya pensiun. Cuman karena mau nggak mau salah satu kewajiban ada di perundang-undangannya karyawan BUMD atau BUMN harus clear kalau pada saat mau pencalonannya. Alhamdulillah saya per 25 September kemarin clear, saya sudah resign dari Ancol. Fokus untuk ya, sekarang jaga konstituen yang ada. Jadi insya Allah sudah siap. Tinggal secara konstituen udah saya garap dari awal. Mudah-mudahan itu sudah menjadi satu kesatuan sama saya. Terus Bang, kenapa Demokrat, Bang? Nah, kalau Demokrat, saya ini kan ada partai lain. Kenapa Demokrat, Bang? Begini, awalnya itu saya di Ancol itu kebanyakan bergaul dengan TNI, dengan polisi, dengan Muspiko lah, Musyawarah Pimpinan Kota. Nah, salah satunya banyak teman di angkatannya AHY. Oh. Istilahnya yang ya saya tentara, banyak ngobrol di tentara. Ya kebetulan saya keluarga mertua tentara, orang tua tentara. Ya jadi lebih ke AHY-nya waktu itu. Kata saya itu, dan saya lihat figur seorang AHY itu luar biasa. Satu, jenius, terus ganteng, energik, pinter, itu yang saya suka. Karena kalau ilmu harus lihat ke atas, kalau kekayaan harus lihat ke bawah. Kata saya tuh mereka pinter, saya juga harus pinter. Tapi kalau mereka kaya, saya baru punya motor, masih ada yang punya sepeda. Nah, kalau kita punya sepeda, masih ada yang jalan kaki. Nah, kalau harta lihat ke bawah, kalau ilmu saya lihat ke atas. Karena lihat kapasitas dan kapabilitasnya AHY, itulah yang saya jadi tertarik sebetulnya. Bukan masalah Demokratnya, karena dia di Demokrat ya mau nggak mau. Yang saya bilang kalau udah suka orang itu, musuh jingkir balik juga mau. Iya. Itu sih sebenarnya kenapa saya dari dulu memang suka dengan figurnya Pak SBY. Terus ya tentara lah, saya suka dengan tentara itu. Senang disiplinnya. Senang disiplin. Itu. Bang, apa sih Bang visi misi yang nanti Abang bawa? Yang apa ya? Pasti Abang punya cita-cita lah. Cita-cita apa yang di? Jadi gini, gitu. Untuk para konstituen. Saya itu secara pribadi saya punya cita-cita pengen punya tahfiz Quran. Tahfiz Quran. Cuma pada saat saya sendiri, saya gandeng sendiri, itu butuh efforts yang cukup besar, biayanya juga besar. Saya kira paling bisa 1 rumah tahfiz. Tapi kalau saya pengennya se-Jakarta kalau bisa tahfiz semua gitu. Ya minimal Jakarta Utara lah tahfiz. Nah dari situ saya, kalau saya mungkin seandainya saya Tuhan mengizinkan saya di DPR, nanti kan paling tidak kebijakan, ada dana-dana sosial, itu bisa dimasukkan ke rumah tahfiz. Di samping itu juga saya sebenarnya ada rumah tahfiz, ada rumah budaya dan rumah Pancasila. Kalau rumah budaya saya sudah garap dari sekarang. Rumah tahfiz juga di FBJP itu, di FBJP. Artinya perwakilan saya di setiap kelurahan sudah ada. Kebetulan ada DPC-nya, DPC ada PAC. Jadi setiap di kelurahan 15 kelurahan yang ada di Taparing, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan, sudah ada orang saya di FBJP, Forum Budaya Jakarta Pesisir. Jadi kalau seandainya kelurahan mana yang mau dibangun, nah udah tim saya udah ada di situ. Artinya kita bentuk, kita kelola, jadi panitianya. Setelah jadi nanti kita rekrutmen orang-orang yang nganggur yang ada di situ. Nah itu yang bisa membuka lapangan kerja. Kemudian juga dari program itu
simbiosis mutualism, ingin memberikan kesibukan kepada anak-anak generasi penerus bangsa supaya berpikiran positif, supaya mereka itu jauh dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Karena sekarang kan sudah banyak tawuran, narkoba, itu ngeri kalau kita tidak sigap dengan kondisi sekarang. Nah, generasi penerus yang harus kita bangun ya tanggung jawab kita. Anak-anak yang sekarang mau ke depan, apalagi sekarang itu anak-anak jangankan butir Pancasila yang 36, Pancasilanya aja Pancasila kadang-kadang nggak nggak hafal. Nah, ini tanggung jawab kita. Minimal ada penerapan di lingkungan, ada penerapan di wilayah supaya mereka paham dengan Pancasila dulu. Nah, kalau sudah paham Pancasila, baru tinggal pengamalan. Kalau sudah diamalkan, budayanya harus dibudayakan. Budaya. Pengamalan ini harus dibudayakan, harus menjadi amalan Jadi terus. budaya. Jadi budaya. Budaya kalau anggap begini, kalau mau ngurus surat-surat ke kelurahan atau ke RT, ke RW, minimal Pancasila harus sebutin. Minimal sebut Pancasila. Kalau Pancasila belum hafal, balik, nggak boleh tuh surat itu dalam rangka penerapan ya. Hal-hal kecil sebetulnya. Nah, kalau ini sudah mulai diterapkan ke anak-anak kita, insya Allah generasi ke depan paling tidak kita mewariskan buat mereka, mewariskan ilmu, mewariskan yang saya punya cita-cita dari 3 itu karena nanti ada korelasi dengan kehidupan saya secara pribadi sebetulnya itu. Kan kita itu mau meninggalkan dunia ini harus siap-siap. Apa yang mesti dibawa? Kalau jelas harta nggak bakal dibawa. Yang dibawa, yang masih ke bawah itu ada 3. Anak soleh, sodako jariah, sama ilmu yang bermanfaat. Kalau kita bikin tahfiz Quran kan paling tidak dapat anak soleh, taruh di situ jadi anak soleh. Ilmunya bermanfaat. Terus kalau saya naruh di situ Quran dibaca terus, berarti sodakohnya dibaca tuh. Terus ilmu yang bermanfaat, paling tidak kita ngasih pencerahan buat anak-anak itu ya ke generasi penerusnya, ada gurunya, ada menjadi orang pintar mereka. Ilmu yang bermanfaat. Kasih Quran, dibaca Qurannya, dia paham. Berarti ilmunya itu bermanfaat. Apalagi dengan nanti ada Pancasila. Pancasila dengan kebangsaannya kita terapin kepada anak-anak. Nah, itu ilmu yang bermanfaat juga. Budaya, bagaimana menerapkan budaya di masyarakat. Zaman sekarang karena gotong royong, tepos liro, tenggang rasa udah kayaknya nafsi-nafsi di lingkungan juga. Sekarang apalagi di perumahan-perumahan besar, mungkin tetangga sebelah aja nggak kenal. Nah itu yang budaya nggak bagus. Kalau seandainya dengan Forum Budaya Jakarta Pesisir kita budayakan, mungkin tepos liro tadi, tenggang rasa dengan tetangga, kolaborasi. Sekarang karena ada PPSU, jangan kita kebersihan karena ada PPSU. Bayar aja gitu. Bayar aja. Nah itu budaya nggak bagus sebetulnya. Walaupun kita ada pembantu dari pemerintah, ya kita guyup bantu. Ya mungkin pada saat kerja bakti ya kita ngirim makanan atau apa, minimal nongkrong lah di situ yang kerja PPSU. Kan itu terjadi komunikasi secara batin, ada komunikasi inten dengan masyarakat, paling tidak tetangga keluar ngobrol-ngobrol jadi kenal. Nah itu budaya itu yang sekarang udah hilang. Ini mau dihidupkan lagi. Saya pengennya dengan adanya rumah tahfiz, rumah budaya, sama rumah Pancasila, paling tidak ada peradaban yang lebih baik ke depan. Kalau program konkretnya apa Bang? Kayak saya dengar apa tadi itu apa tanpa gadget apa itu Bang? Nah, kalau program kalau sudah ada 3 ini, poin 3 ini, ada 3 pilar ini, rumah tahfiz, rumah budaya, rumah Pancasila, ada program jagoan saya itu. Saya karena mengalami dulu itu waktu kecil ada budaya maghrib. Kalau udah maghrib itu anak-anak nggak ada yang kemana-mana tuh. Nggak ada keluyuran itu. Nggak ada keluyuran, nggak kayak sekarang azan-azan. Ya keluyuran. Nah, kalau dengan budaya maghrib itu mereka pada saat maghrib itu
masuk ke rumah, atau yang tadi 3 pilar itu, rumah tahfiz, rumah Pancasila, rumah budaya, mereka bisa masuk ke situ. Nah, dengan masuk ke situ, kita komitmen tidak mempergunakan gadget supaya fokus. Pada saat kita dapat pencerahan terkait masalah budaya, terkait masalah Pancasila, tahfiz, tidak ada gadget di samping. Begitupun di lingkungan keluarga, anak, istri, suami, saat jam 7 sampai jam 8, 2 jam saja tidak mempergunakan gadget, insya Allah itu yang namanya quality time. Kita ngobrol dengan anak, kita ngobrol dengan istri, terjadi komunikasi yang tanpa ada gangguan dari kanan kiri. Kalau sekarang kan ya saya ngalamin sendiri, saya pegang gadget, anak istri pegang gadget. Saat saya ngomong, aduh, saya padahal udah ngomong yang positif, ngomong bagus, tapi waduh, WA belum dijawab. Anak mungkin begitu, istri WA belum dijawab, akhirnya tidak fokus apa yang saya sampaikan. Nggak terserap. Nah, kita dengar ceramah orang aja, ceramah sehebat apapun, itu paling bisa nyerap itu 10% dari ceramah itu. Lah, kondisinya itu dalam kondisi benar-benar kita dengarkan dengan fokus. Nah, kalau nggak fokus, berapa persen yang dapat dari informasi itu? Nah, itu dengan adanya komunikasi yang quality time, insya Allah apa yang kita sampaikan, amanat-amanat dari orang tua, pesan-pesan dari guru, itu insya Allah akan diserap dengan baik. Kalau kondisi masih pegang gadget, saya yakin enggak lah. Ya karena gadget itu membelah dua dengan pikiran. Apa yang mau diomongkan, tapi apa yang harus, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Tapi pasti banyak ini Bang ya. Kira-kira banyak tentangan nih. Pasti itu saya banyak yang tidak setuju. Mungkin ada juga yang setuju, tapi ya mungkin banyak yang setuju, banyak juga yang tidak setuju, karena pasti ada kepentingan secara ekonomi. Kalau seandainya 2 jam tidak mempergunakan gadget, berapa kerugian Indosat, pasti itu ada efek sampingnya lah, istilahnya nilai yang harus dibayar itu. Efeknya banyak gitu ya. Efeknya banyak. Kemudian merasa saya kan sering sudah ke 31 kelurahan saya rumah kampung Pancasila awalnya. Nah, menyampaikan salah satu program itu banyak ditentang sama orang tua tuh, lah anak dikasih tugasnya dari kayak handphone. Bagaimana ini kalau seandainya handphonenya nggak boleh? Kan sebenarnya solusinya pasti ada, semuanya pasti ada solusinya. Cuma mungkin belum ketemu. Bisa dicari formulanya gitu. Formulanya harus ketemu. Gagasannya kira-kira itu. Cuman mereka memang kan kalau kita HP istilahnya tidak beroperasi dalam waktu 2 jam kayak begitu, memang ada kerugian itu secara. Tapi dengan nilai segitu, kalau buat kemaslahatan bangsa, kemaslahatan umat, saya kira kecil lah itu. Kalau seandainya niatnya memang mau membesarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang berbudi luhur, beretika, saya kira nilai segitu nggak ada apa-apanya. Karena memang segala sesuatu untuk mendapatkan hasil yang bagus itu pasti ada modal secara materi, secara non materi, pasti itu. Jadi hal yang wajar lah, pasti ada pro kontranya. Program yang bagus itu, kalau program yang diaminin aja belum tentu bagus sebetulnya. Yang kan kalau kita mengelola masalahnya dengan bagus, ya artinya segala sesuatunya masalah pasti ada. Tapi masalah itu di-create sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung semua pihak. Artinya kita jadi rata air, jadi aman lah istilahnya. Oke. Bang, mungkin terakhir Bang, Abang mungkin bisa sampaikan terhadap kepada konstituen Abang nih, apa sih Bang yang Abang bisa pesankan ketika nanti mau menjelang kampanye, terus kemudian masa pemilu, apakah ya nggak tahu Abang mau menyampaikan apa Bang, silakan Bang. Ya, kalau harapannya di parlemen itu diisi sama orang-orang yang memang punya kapasitas,
punya tanggung jawab, punya yang Udah diisi moral sama dong, ya? orang-orang yang bermoral. Kalau di parlemen tidak diisi dengan orang-orang yang tidak bermoral, ya hasilnya bisa kita lihat sekarang kejadiannya kayak apa. Nah ini jadi pesan teman saya juga, kamu sebagai muslim bertanggung jawab untuk kemaslahatan umat, untuk perbaikan masyarakat. Nah salah satunya, kalau kita tidak ikut campur, tidak ikut cawe-cawe di dalam parlemen itu, dia akan diisi dengan orang-orang yang tidak baik. Dia akan diisi dengan orang-orang yang tidak beretika. Akhirnya hasilnya juga akan Ya, produk produknya dari anggota legislatif ini itu tidak dia. mendukung. Nah makanya titip pesan, bukan berarti saya orang baik. Teman-teman saya mendaulat saya untuk mewakilkan, dan alhamdulillah saya semenjak didaulat sama teman-teman, didaulat sama lettingan saya bismillah lah, saya akan wakafkan diri saya buat masyarakat dengan tujuan yang cita-cita saya tadi, saya mau nyari 3 tadi, anak soleh, sodako jariah, sama ilmu yang bermanfaat. Karena usia istilahnya udah setengah abad, udah uzur, artinya kalau yang namanya usia di zamannya Nabi itu, Nabi Muhammad itu usianya tidak lebih dari 60 sampai 70. Jadi kalau saya usia 60 berarti kan tinggal 7 tahun lagi. Makanya 7 tahun ini saya akan manfaatkan sedemikian rupa sehingga paling tidak saya maju di pencalonan nanti untuk kemanfaatan diri saya, keluarga, dan orang lain, orang banyak terutama. Jadi harapannya saya bukan mau mencari kekayaan, tapi saya ingin mencari kemaslahatan untuk masyarakat dan umat. Kekayaan itu 2 kali pertanyaan, harta itu 2 kali pertanyaan. Jadi tidak perlu menjadi orang kaya, tapi harus jadi orang yang cukup. Jadi orang cukup aja. Cukup aja. Kalau cukup itu tidak dengan materi, tapi segala sesuatu yang kita nikmatin, baik itu masalah, baik itu hal-hal yang memang tantangan buat kita, ya itu karena kita dinilai cukup dan bersyukur, disyukuri, insya Allah itu semuanya jadi aman, tidak ada masalah. Karena hidup ini dari bangun sampai tidur adalah masalah. Jadi masalahnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Kalau kita bisa memanfaatkan masalah itu menjadi yang lebih baik, ya itu adalah dasar bahwa masalah itu menjadi kita lebih baik. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang pandai mengelola masalah. Jadi sebesar apapun masalahnya, buat dia tidak jadi masalah. Karena dia bisa ngelola masalahnya. Sehingga masalah itu menjadi spirit buat dia untuk menaikkan dirinya sendiri, bahwa dengan masalah itu dia akan naik derajatnya. Mungkin itu. Dan jangan lupa, saya Muhammad Husin Munir dari Demokrat di Dapil 3 Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Nomor urutnya jangan lupa, nomor 9. Nomor yang paling tinggi. Kayak apa? Wali Songo. 9. Jadi nomornya nomor 9. Nomor paling bawah. Nomor keramat. Nomor keramat. Jadi jangan lupa yang paling bawah aja dah. Jangan nyari yang kalau di tengah pusing nantinya. Matanya nggak cocok gitu. Kalau angka 9 itu kayaknya lebih nilai yang paling tertinggi. Jadi pesannya jangan lupa nomor 9. Oke. Baik Bang Husin, terima kasih banyak, bincang-bincangnya ini menarik. Terus waktu kita dibatasi. Siap. Nanti mungkin kita jumpa di lain kesempatannya. Siap, terima kasih. Baik pemirsa, Jakarta Memilih, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bang Muhammad Husin Munir dari Partai Demokrat Dapil 3 Jakarta Tanjung Priuk, Pademangan dan Penjaringan. Nah, kami tadi sudah bicara panjang lebar, pilihan ada di tangan Anda. Mau milih yang mana? Terserah Anda. Sampai di pemilu 2024. Baik,
Demikian, sampai jumpa di program Jakarta Memilih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.